Kepada Bapak Nurani kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati kolega kami Pak Imam Nur Hadi. Beliau adalah Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Trenggalek. Menika aslinipun Munjungan. Munjungan niku kira-kira cedhek kalih Watu Limo. Podo penghasil cengkeh, duren, tapi lebih sejahtera di sana karena Munjungan itu munjung ing pangan. Kayak ini kadang paceklik bareng Mas Imam. Yang kami hormati Bapak Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek hari ini izin 14 Februari kita bareng karo BK. Karena dinone pasti no apik. Terutama Munjungan kemarin sudah ada ini ya Pak Camat pembicaraan PPK mengorganisir teman-teman Forkopimcam. Soalnya Munjungan ini biasanya alat peraga kampanye kalah kalau alat peraga BC-an. Jadi nek dalan-dalan itu baliho-baliho itu kalah kali. Baliho undangan BC-an itu fenomena di Munjungan, tempatnya Pak Imam ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Saya selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, jeneng divisi ini paling dawa. Jadi pertama saya menjelaskan tentang nomenklatur tulisan ini ya. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk masyarakat pinggiran ini memang sudah bahasa peraturan KPU. Jadi KPU selain menyasar masyarakat secara umum, itu ada segmen-segmen yang disasar. Misalnya yang biasanya harus disasar itu 5 segmen. Pertama, kaum perempuan, kaum agamawan, pemilih pemula, kelompok disabilitas, dan kaum pinggiran. Tapi saya yakin Watu Limo ini secara tempat pinggiran, tapi gaya hidupnya mungkin melebihi Trenggalek. Regondok, rego macam-macam nek kene luwih larang. Karena saya di Karangan ke sini itu membandingkan gitu ya, ternyata sini luar biasa. Memang perkembangan ekonomi sangat cepat dan daerah pinggiran memang merupakan area yang menjadi pusat peradaban. Kita lihat dulu Majapahit ketika dia kalah dan kemudian pusat kerajaan beralih ke pedalaman, kan akhirnya Nusantara itu hancur gitu ya. Jadi memang harapannya itu mudah-mudahan Pak Camat pelabuhan Nusantara itu menjadi pusat ya. Kita Trigi Watu Limo ini akan jadi area paling maju. Terus kedua Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan, karena jenengan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Imam Nur Hadi adalah agen-agen, tapi sanes agen komorgas nih, agen-agen sosialisasi. Jadi setelah ini nanti kita berdiskusi mendapatkan informasi, silahkan nanti di-share, dibagi ke keluarganya, suami istrinya, pacarnya, lingkungannya, dan lain-lain. Mungkin ini ibu-ibu fatayat muslimat, ada kelompok-kelompok yasinan, jamaah agama, itu bisa dibagi. Terus berikutnya mungkin saya mohon izin berdiri Pak Camat ya. Saya akan dipandu oleh materi PowerPoint, meskipun kata Rocky Gerung itu kalau kita pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi saya jamin saya punya power dan punya poin. Ini hanya saja untuk memandu. Soalnya kulon itu ngomong tanpa panduan gelau aja teko ngendi-ngendi. Mulai panganan, mulai macam-macam. Next. Saya ingin menyampaikan fakta-fakta Bapak Ibu. Jadi partisipasi masyarakat ini menjadi penting karena tanpa peran masyarakat pemilu itu tidak ada artinya. Artinya kalau ditanya pemilu itu apa sih? Mungkin ada yang bilang BC-an, mantenan. Jadi ono mantene, ono sing rewang, ono sing becek. Tapi dalam pemilu sedianya ada 3. Pertama ada peserta pemilu dan calon-calonnya. Kedua ada pemilih. Ketiga ada penyelenggara. Nah, kita KPU, PPK, PPS dan teman-teman KPPS ini yang insya Allah ini adalah ujung tombak dan roto-roto yo kehilangan bojo ya mungkin saja, karena apa, saya tahu teman PPS terutama Pak Camat itu pada saat kemarin pemutakhiran data pemilih kelembur terus
Kula niku sampai dijabri, Mas. Sampai niku piye bojoku kok kon kerja, tapi kok malah mulia wengi-wengi. Saestu niku. Karena apa? Memang mereka adalah ujung tombak, tanpa mereka kira-kira nanti nggak akan berjalan. Dan ketika sudah ada KPPS berarti tinggal 7 hari lagi ya, pas seminggu. Next. Jadi faktanya itu terkait partisipasi, pertama apatisme masyarakat. Ini menjadi hal yang kami angkat dan kami coba ingin diskusikan. Jadi tadi disampaikan Pak Imam sampai-sampai masyarakat itu pemilu ki apa panggah nasibnya. Jadi dari pemilu-pemilu itu nggak ada perubahan. Mungkin ada yang seperti itu, ada juga optimisme. Tapi secara umum contoh pesimisme itu saya sering dengar gini. Allah kabeh calon podo ae. Ya lek rati kayak duit aku gak nyoblos. Ujung-ujungnya. Jadi akhirnya ada pemilih, tadi ada pemilih golput ya Pak Imam. Apa itu golput? Bukan golongan penunggu uang tunai. Jadi golput itu sudah berubah. Kenapa mereka bilang kabeh podo ae? Saya yakin mereka saking apatisnya itu akhirnya nggak mau tahu, tidak peduli. Uang lek nggak peduli akhirnya kan nggak ngerti apa bedanya antara satu hal dengan hal lain, pasangan calon satu dengan pasangan calon lain, partai satu dengan yang lain nggak tahu bedanya. Di kongkon belok debat publik, ono paslon 1, 2, 3, alah opo pilih dulu sinetron mungkin seperti itu ya kalau ibu-ibu. Jadi itu yang saya amati. Jadi monggo saya pikir ini depan saya ini adalah orang-orang pilihan, the dozen people in the world, orang-orang pilihan di dunia waktu lima. Monggo nanti kalau bisa kita jangan apatis ya, kita tetap optimis. Terus berikutnya yang terjadi meskipun ini kadarnya rendah ya, kalau saya amati dibanding 2019 waktu itu politisasi agama, sara, ujaran kebencian itu kan keras sekali ya. Mungkin ya hal seperti itu menurutku tergantung calon. Karena apa? Sebenarnya orang mempolitisir agama itu tergantung siapa calonnya gitu. Jadi kalau para aktor-aktor sudah bisa dirangkul, saya pikir ya wis orang apa-apa gitu ya. Jadi ini pasangannya sudah 3 juga gitu ya. Terus itu tadi ono pemilih yang masih 3 tipe itu. Pemilih NPWP nomor piro wani piro, pemilih berjuang beras baju dan uang, dan pemilih golput golongan pemburu uang tunai. Terus bukan hanya minim visi misi tak pikir, tapi juga nir visi misi tanpa visi misi. Coba jangan lihat di sekeliling kita ada caleg, panggone awake sing nyalek. Tapi jenengan takoni, Pak sampean nyalek apa visi misi ini? Paling ya ketip karo domblang-domblong. Dan itu fakta gitu ya. Terus kita nggak tahu apa mau mereka. Ya lek ditakoni anak sing jawab, walah Mas wong aku ki memenuhi kuota 30% perempuan. Soalnya golek caleg memang angel, Pak. Apalagi 2024. Saya tahu ketika ditunggu sampai hari akhir, lek hari terakhir biasanya kan ditunggu sampai pukul 12 malam. Dilalah kabeh partai iki daftar iki hari terakhir. Keri dhewe saking angele. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat baliho-baliho, apa yang ada? Tidak ada visi misi, tidak ada program. Adanya hanya logo partai, foto calon, nomor urut, dan nama gitu ya. Kalau ada kalimat mungkin ya kayak berjuang bersama rakyat, itu kan normatif, nggak applicable, nggak spesifik. Ya ono sing aneh-aneh, misalnya ono sing macak apa itu Ultraman, ono sing gambare caleg dibalik. Terus ditulis sih saya siap jungkir balik demi rakyat. Jadi hanya itu, nggak ada visi misinya. Terus berikutnya minim kampanye. Ya pada akhirnya mereka tidak kampanye. Apa yang mau dikampanyekan? SDM minim, di kepala mereka nggak ada isinya. Terus mereka juga ya wis apatis gitu ya. Calon-calon sing tenanan, rata-rata sing duit-duit. Dalek sing nek Joko Ibu ya lah kono-kono sing penting kok memenuhi kuota, melu-melu bantu partai. Terus anggaran sosialisasi minim. Dan tahun ini teman-teman Bapak Ibu pemilu 2024 ini bagi kami di divisi kami memang sangat minim ya anggarannya. Kami tidak punya misalnya relawan demokrasi di tiap-tiap kecamatan.
Terus anggarannya juga ini baru turun akhir-akhir ini, sehingga beberapa hari terakhir ini saya berhadapan harus dari tempat ke tempat. Ya mudahnya saya bawa ke sini saja biar enak bisa ketemu teman-teman. Terus, nah ini Bapak Ibu yang mau kita lakukan itu sebenarnya dua hal ya, dari sisi sosialisasi, kedua pendidikan pemilih. Kalau sosialisasi maka informasi hanya sekedar kapan nyoblosnya, calonnya siapa, partainya apa, piye carane nyoblos. Engko ya panggah tak ajari suatu casing ora iso nyoblos juga. Cek tak takoni. Lek tentang tahapan jadwal sudah tahu ya, terutama jadwal pemungutan suara. Ojo jadwal kampanye dan lain-lain, saya pikir nggak tahu untuk tahapan yang sudah lewat. Jadwal nyoblosnya kapan Bapak Ibu? Oh, banyak yang belum tahu juga. Lek KPPS ya jelas ngerti lah. Jadi harinya hari Rabu, pasarannya Legi, neptunya pinten Mbah? 11 ya. Tanggalnya 14 Februari 2024. Hari ini bertepatan dengan Hari Valentine. Iki sing jomblo-jomblo ya biasanya sing semangat. Hari Valentine itu hari kasih sayang, tapi kami dari KPU tidak perlu memaksa dan mempersuasi jenengan sing jomblo-jomblo untuk memberikan coklat atau apa gitu bunga. Yang penting memberi suara. Jadi akhirnya bukan hari kasih sayang tapi hari kasih suara. Terus yang kedua, ini berbarengan juga dengan momentum yang sangat heroik. Pas bertepatan dengan serangan peta di Blitar yang dipimpin oleh Sodantso Supriyadi. Jadi harapannya pemilu ini selain kita meluapkan kasih sayang kita, cinta tanah air, juga dipertegas dengan rasa heroisme, nasionalisme jelas. Melawan penjajah ini kan jelas ya, hanya kayak coklat itu apa itu ya. Gitu. Jadi monggo nanti. Terus selain sosialisasi, kami juga melakukan pendidikan pemilih iki sing angel. Karena apa? Yang kita sasar adalah orang-orang yang ingin kita ubah cara berpikir dan perilakunya. Yaitu tadi, dari pemilih NPWP menjadi pemilih yang berdaulat. Jadi ora kok milih ki aku lek kayak duit tak coblos. Jadi benar-benar sesuai hati nurani, bukan hati saya ya. Hati terdalam. Jadi kita itu memilih itu adalah hak konstitusional yang diberikan warga ketika datang ke TPS masuk bilik suara. Kita itu memberikan mandat kepada orang yang kita pilih. Jadi hak suara itu, suara kita itu nanti akan dipertimbangkan oleh mereka harapannya pada titik yang ideal, tetapi tidak ideal kenapa? Ya itu tadi mungkin apatis, calon yang dipilih mungkin berkhianat, tidak konsisten, tidak memperjuangkan rakyat, tapi mungkin juga karena terlanjur pemilihnya itu memilih karena uang, biaya politik kemudian tinggi, para calon mengeluarkan uang banyak, bahkan sebagian menggadaikan sawah ladang, menggadaikan sertifikat. Ginjal juga ada masalah ya. Lek ginjal mungkin ini ya orang mikir pi aku balik no ginjal. Apa bisa tuku ginjal terus dibalik mana? Tapi kalau sawah ladang terus sertifikat, maka yang terpilih adalah orang-orang yang nanti mikir rakyat atau mikir awak dhewe gitu. Balik ke kita sendiri. Nah, saya tak takoni sing nek kene iki sudah merasa terwakili apa belum? Oleh wakil rakyat. Mbak Mega jadi tak takoni KPPS, sampean sudah merasa terwakili. Kalau sudah merasa terwakili, apa alasannya dan buktinya? Kalau belum, lah, ya belum ya. Ya itu tadi belum jelas visi dan misinya. Belum Pak. Di desa saya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan yang signifikan. Berarti nggak pernah ketemu, nggak pernah didatangi ya? Seto, wakil rakyat itu apa coba? Wakil, kita peletepi kita. Wakil lagi apa? Sehari ini Pak dan Kak Kapolsek ora iso teko, terus WA aku diwakili Mas Krisnu. Nah wakil ini kan nggak kudu teko, nggak kudu oleh amplop, nggak kudu oleh apa-apa.
Saya diundang oleh tetangga pagi-pagi. Kalau di Karangan kan biasanya pagi-pagi. Kula nuwun Pak Nurani, monggo teng griya undang rokoan. Nek daerah kono lek sapine manak mesti undang-undang. Aku ra iso teko tak kon makili anakku. Lah aku kan ora oleh apa-apa. Ya berarti wakil ini kan, ya misalnya sampean ingin sejahtera kan, sudah diwakili oleh mereka. Rakyat pengen mobil sudah diwakili oleh mereka, ya kan? Rakyat pengen kesejahteraan sudah diwakili oleh mereka kan? Ya berarti piye lah ini? Ayo. Wis cocok. Berarti ben ngene ae. Piye aku maksud kan kita itu demokrasi perwakilan, sila keempat itu jelas demokrasi perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus masalahnya nek endi kira-kira? Ya masalahnya antara yang diwakili dan mewakili pernah nggak ketemu? Ada nggak attachment, kemenyatuan? Enggak. Lebih konmet, gawe lepis musim pemilu masyarakat lah deloken. Wis curiga pisan. Deloken nyedek-nyedek mesti arep butuh suaraku. Curiga satu ya kan. Mereka curiga enggak? Curiga. Allah. Masyarakat itu lek tadi kayak duit ya rasudi nyoblos. Bukan hanya curiga tapi kebencian. Jadi wis ora percaya. Inilah Bapak Ibu yang menurut saya. Jadi sebenarnya kunci perubahan ke depan itu adalah adanya trust. Adanya kepercayaan. Uang nek wis ora percaya, arep dikon nyapa ya tidak sesuai hati nurani, kan gitu. Jadi ini adalah tantangan. Jadi maksud kami gini, partisipasi masyarakat tadi sudah disindir di depan oleh Pak Imam Nur Hadi. Kita itu dalam pemilu bukan hanya nyoblos. Jadi sebelum nyoblos kita itu juga ada tahapan-tahapan yang bisa diikuti. Oke lah, ada yang daftar PPK, PPS, KPPS, Pantarleh, itu juga partisipasi. Oke lah, ada yang membantu sosialisasi. Nah syaratnya kan harus ada pengetahuan dan wawasan. Makanya jenengan kami hadirkan agar minimal tahu gitu ya. Informasi-informasi nanti disampaikan ke yang lain. Oke lah, terlibat sebagai calon partisan nggak apa-apa, karena pemilih bisa, calon bisa, penyelenggara bisa itu. Terus setelah nyoblos mau ngapain? Apa yang kita coblos terus kita biarkan? Ya wis entek Pak, wong aku wis diganti nek ngarep karo duit gitu ya. Jadi dibeli di muka itu sama saja kita sudah diginikan. Wis awakmu tak kayak duit nek ngarep. Dan secara psikologis yang dikasih uang di muka itu adalah orang yang ya wis puas nek ngarep. Persoalan engko sing dadi piye nggih kono-kono. Padahal Bapak Ibu, demokrasi itu bukan hanya bukan hanya memilih. Siklus demokrasi itu adalah pre-election, pra pemilihan, saat pemilihan, dan post election. Post dan pra sebenarnya bisa kita jadikan satu ya. 5 tahun setelah pemilihan presiden, setelah pemilihan wakil rakyat, setelah pemilihan kepala daerah, itu kita ngapain ke mereka? Pernah nggak kita komunikasi? Nah, seperti itu. Ini mungkin berlaku juga di desa. Dengan misalnya kepala desa terpilih, terus setelah itu apa? Biasanya yo cinta rasa-rasanya rasanya mburi. Yo mau aku diisukan nek margo ya, masul ya nang margo. Sampai uang itu akhirnya sing diomongnya apa? Sing penting lurahe ganti sok. Lah itu kan sik sok. Lah wong apatis sih akhirnya ngomong nih calone iki sampai aku jadi korban. Karena sejak ada program DP3 Desa Peduli Pemilu Pemilihan, salah satunya saya bawa di Margo dan Dukuh waktu itu. Nah, ternyata di desa itu kalau ada orang tampil di depan gini, terus sering ngomong tentang desa di Facebook, akhirnya dicurigai, ya mungkin didukung juga. Intinya itu uang-uang itu rata-rata sing diomongnya mikades. Tak balik nih omongannya. Apakah kemudian hanya karena pergantian personal? Apa itu ganti camat, ganti kepala desa, ganti presiden, ganti wakil rakyat, dengan serta-merta kondisi masyarakat akan berubah. Sebab apa? Politik ini adalah relasi kuasa antara wakil dan yang mewakili, ya kan? Mewakili dan diwakili, antara rakyat dengan yang berkuasa. Di sana ada mekanisme-mekanismenya. Le awake wis nyoblos wis, tidak akan terjadi perubahan.
Maka yang kita butuhkan saat ini adalah edukasi ke masyarakat. Sering diajak ngomong nih politik. Meskipun awal-awal juga reaktif ya. Wah, ojo politik. Politik itu pertama politik katanya isine wong ruwet, ya kan. Politik isine wong ngapusi. Terus kepada anak-anak muda katanya politik bukan gua banget gitu. Itu urusan orang sepuh-sepuh. Jadi katanya politik itu urusannya waktu tua, urusannya cah nom-nom. Sampai akhirnya calonnya naik Indonesia yo tua-tua gitu ya. Coba cek mulai Orde Baru sampai sekarang. Itu kan tua-tua kabeh. 60-an, 70-an, 50-an. Dan ini bertentangan dengan hakikat kebangsaan kita di mana awal-awal dunia politik kita itu isinya bocah nom-nom. Supriyadi, Menteri Pertahanan yang tadi saya sebut, jadi menteri berapa umurnya? 22 tahun. Ya, 2 tahun jadi menteri. Bapaknya Gus Dur, Wahid Hasim, jadi menteri agama negara urusan agama. Jadi menteri umurnya berapa? 31 tahun. Perdana Menteri Syahrir, jadi Perdana Menteri pimpinan pemerintah, berapa umurnya? 37 tahun. Saya cek kabinet revolusi yang usianya 50 tahun ke atas hanya 2 orang di antara 20-an menteri. Rata-rata umur 40, 30, 20-an. Ya saiki cah nom-nom mau politik karena apa? Menganggap partai politik isinya wong ruwet-ruwet, isinya wong tukang ngapusi dan lain-lain. Nah, ini butuh refleksi kita bersama Bapak Ibu teman-teman. Jadi monggo cah nom-nom ini ya jangan tidak suka politik. Sebab politik itu adalah ya hakikat kita. Posisi musuh politik rego-rego dipengaruhi kebijakan negara. Ya kan? Apakah korupsi jadi diberantas betul atau hanya jadi permainan tergantung penyelenggara negara. Pendidikan masyarakat seperti apa, tani seperti apa tergantung negara. Posisi musuh politik. Enggak ono. Jadi bagi saya tidak berpolitik adalah pilihan politik. Setuju ya? Karena apa? Segalanya politik. Cuman politik bukan selalu terkait tentang hal-hal yang jahat. Politik adalah kebijakan. Terus mulai rada teknis. Nah, ini teman-teman partisipasi. Biar jenengan tahu ya. Kalau dilihat di sini, partisipasi orang yang datang ke TPS antara pilkada dengan pileg pilpres pileg pilpres. Misalnya pemilu serentak 2019 80,37%. Pilgub swidak 8. Pilgub swidak 7. Kenapa seperti itu? Faktornya ternyata bukan semata-mata KPU melakukan sosialisasi maksimal atau tidak. Faktornya lebih banyak pileg pilpres sing nyangoni luwih akeh. Lek pilkada ora nek sangune. Ya kan? Terus ada peningkatan. Pilgub Jatim 56. Terus 2015 naik kan ini ya. Ini pileg pilpres yang dibandingkan. Tapi setidaknya antara pilgub dengan sama-sama pilkada 67 naik. Kenapa? Ternyata ada faktor calonnya kok Jakarta artis. Waktu itu Pak Emil ya kan. Berarti pertanyaannya, nyapa kok ketika partisipasi rendah biasanya sing disorot KPU. KPU tidak bisa melakukan sosialisasi hingga masyarakat nggak tahu sehingga nggak nyoblos. Sebenarnya enggak. Soalnya sing punya tanggung jawab sosialisasi itu bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tapi terutama KPU ya. Tapi juga partai politik melakukan pendidikan politik, melakukan kampanye, calon-calon juga seperti itu. Nah, di sini kita juga melihat berapapun suara yang didapat itu akan sah. Jadi dengan nyoblos atau ora, perolehan suara nanti yang didapat mereka itu sah. Hanya saja, lek sing nyoblos titik, lek jari Pak Imam Nurhati kan dolim. Tapi paradigma di kita memang adalah paradigma hak, bukan paradigma kewajiban. Nah, Indonesia nyoblos oleh orang ya oleh, tapi memang lek istilah nyoblos tidak cinta tanah air, tidak mendukung gawe pemerintah negara dan lain-lain. Kalau di luar negeri bahkan lebih ekstrim. Di Australia orang nyoblos didenda sekian pound sterling.
Nek negara-negara Skandinavia orang nyoblos bantuan sosialnya dihentikan, pokoknya dihukum dengan jenis-jenis hukuman. Di kita itu sangat apa ya, menghormati hak Bapak Ibu. Jadi monggo digunakan karena hak jenengan dihormati. The next. Nah ini yang mau kita sasar itu, mudah-mudahan kita semua akan berpindah dari pemilih irasional menjadi pemilih rasional. Pemilih sing ora ngerti apa-apa karena sudah diberi sosialisasi minimal tahulah ya calonnya siapa, kapan nyoblosnya, nyoblos yang benar seperti apa ini. Jadi kalau ini terjadi seperti ini kira-kira masyarakat kita maju. Ojo kok cuek, arep nyoblos salah siapapun yang akan kupilih. Wis mbuh engko nek TPS utawa mbuh engko sing nyangoni gitu ya. Terus tergantung. Nah, ibu-ibu biasanya lek nyoblos iku tergantung suaminya atau enggak atau pilihan sendiri. Mbak Siti, sendiri ya bagus. Kan ono sing dikai surat panggilan memilih, Pak, aku apa iki sing tak coblos? Nah, berarti enggak mandiri. Karena apa? Hak suara itu personal bukan kolektif. Jadi tidak boleh tergantung. Terus jangan sampai rasis seksis. Memilih orang karena jenis kelaminnya, memilih orang karena suku agamanya. Apa meneh kalau di kita ya? Lek calon niku perguruan A, ojo sampai dicoblos musuh ya Pak ya. Gitu kan itu ada yang kita itu sentimen antar perguruan gitu ya. Ojo sing ayu juga. Soal ayu ini memang ada kasus di 2019. Waktu itu salah satu calon anggota DPD terpilih di Nusa Tenggara Barat itu digugat oleh pesaingnya gara-gara apa? Foto yang dipasang di surat suara ayu banget, filternya kira-kira kuat, Photoshop gitu ya. Tapi ya gimana, oh nggak ada aturan gitu ya, kan nggak ada aturan, nggak ada larangan seperti itu. Terus kepentingan jangka pendek, ya aku belum nyoblos, jalanku di paving, bah engko piye. Jadi kita itu harus berpikir jangka panjang. Kita juga partisipasinya itu jangka panjang. Jadi setelah kita nyoblos seseorang gila iso diajak komunikasi. Kan ada ya teman-teman di RT yang didatangi caleg dari dapil setempat. Ya mungkin akhirnya jaluk. Ya ojo berhenti jaluk. Lek iso setelah terpilih ya dikawal terus. Karena kadung kenal kan. Ojo wis milih ya wis. Teman-teman yang di ormas ya lek iso ya ada suara gitu ya. Ada program yang ditawarkan ke caleg. Misalnya kontrak politik. Meskipun kontrak politik lek sifatnya material, engkau terbentur pada pidana, tidak boleh menjanjikan materi dan uang. Tapi lek kontraknya bersifat konsep, misalnya siap nggak anti korupsi, siap nggak sering terjun ke bawah, dan lain-lain. Perjuangannya bisa pragmatis maupun ideologis. Terus, nah ini Bapak Ibu kita dalami sedikit tentang pemilu. Jadi ketika kemarin ada isu pemilu akan ditunda, aku wis tenang aja lah apa mungkin. Sebab apa? Menurut konstitusi kita itu jelas bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Lah lek arep nunda iki konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Iso ngubah iki, tapi sing ngubah iki kan MPR. MPR adalah gabungan DPR RI dan DPD RI. Nah sementara isunya kan masih di partai politik, juga belum masuk ke DPR. DPR aja didiskusikan, belum tentu mereka akan bisa mengajak MPR. Jadi caranya sih dua orang mungkin. Makanya kalau isu apa penundaan, ya aku menengahi. Soalnya orang mungkin karena apa? Lek orang 5 tahun dilaksanakan akan melanggar ini amanat konstitusi. Terus pasal berikutnya pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden dan DPRD. Berarti berapa 5 surat suara Bapak Ibu? 5. 1 presiden, warnanya apa surat suaranya? 2 abu. Yang kedua DPR RI, surat suaranya warnanya apa? Nanti saya jelaskan. Kuning. Yang ketiga DPD RI, warnanya merah. DPRD Kabupaten Kota hijau. Provinsi biru. Oke, kode pinter kabeh berarti. Nah, lek nek kene iki ono enggak memilih kepala daerah? Ya. Tidak. Berarti kepala daerah didasari oleh konstitusi atau enggak? Coba ndenek Mas.
Coba jangan baca. Ada nggak di sini tentang pemilihan kepala daerah? Ada. Di mana? Di ayat keempat pasal 18. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis ki dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh wakil rakyat? Loh, berarti dipilih nih oleh katakanlah milih bupati Trenggalek, dipilih nih oleh DPRD di Lore Alun-Alun, demokratis nggak? Demokrasi kita demokrasi apa? Pancasila, sila keempat perwakilan atau bukan? Kan perwakilan. Kenapa kok tidak demokratis? Maksudku kan berpikir kritis. Kan pernah bupati dipilih oleh DPR. Itu sah nggak? Sah karena apa? Konstitusi ini kan di atas undang-undang. Jadi kalau undang-undang pilkada, pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala daerah langsung pilkada yang akan melahirkan mudah-mudahan bukan kadal-kadal baru gitu. Itu kan pernah dipilih oleh wakil rakyat. Berarti kan dia demokratis. Yang penting ini kan umum, konstitusi kan umum. Lebih detail dan operasionalnya di bawah konstitusi ada undang-undang pilkada. Nah, undang-undang pilkada awalnya pertama kan dibahas di 2014. Pemilu 2014 waktu itu serentak nggak antara pencoblosan presiden dan pileg? 2014 ingat nggak bapak-bapak? Lek saiki kan bareng 5 surat suara, tapi karena wis terlanjur dipilih oleh rakyat, akhirnya gawe ono kritik, ono diskusi, ono demo. Nah, pemerintah SBY waktu itu di akhir-akhir masa pemerintahnya mengeluarkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibalik nih mana. Maka nih pilkada 2015 langsung apa dipilih DPRD? Langsung. Seumpama tidak ada penolakan dari masyarakat jadi dipilih oleh rakyat dan itu demokratis karena di sini dipilih secara demokratis di konstitusi. Baru dibuat undang-undangnya tinggal gimana kan gitu. Yang bahas kan DPR RI, kita nggak bahas. Tapi kita bisa menolak kalau tidak sesuai dengan kepentingan kita dan itu terbukti berhasil kan gitu. Dari sini berarti pelajarannya apa? Rakyat punya kuasa juga. Ketika di atas sana itu membuat kebijakan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menolak lewat pernyataan sikap, lewat demo, lewat diskusi publik, ya ternyata iso gitu kan. Maksud saya ini sekaligus bukti bahwa rakyat itu berkuasa karena memang demokrasi itu pilar kekuatannya di tangan rakyat. Terus, nah ini Bapak Ibu, iki ket aku urung lahir ketoke kok asasnya gitu berjudel nih Pak nih. Jadi luber judul itu artinya monggo nanti dibaca sendiri, saya share saja nanti ke teman-teman. Intinya lah iso itu langsung itu yo awake dhewe sing nyoblos, ora kena. Aku ora iso tekan TPS Bu wakilono, ora iso gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi DPT juga. Umum diikuti oleh semua. Wakil bisa terlibat selama memenuhi syarat. Bebas memilih sesuai hati nurani, tidak boleh dipaksakan. Dan tidak boleh melakukan intimidasi terhadap pilihan siapapun. Tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh diancam, tidak boleh diintimidasi. Itu bebas. Rahasia. Apa? Ora usah diomong-omong nih. Arep tekonek TPS ngacak wayu terus ketemu koncone liyane. "Woi, iki lho, aku siap teko, aku arep nyoblos Pak Prabowo. Aku arep nyoblos Pak Ganjar, aku arep nyoblos Pak Anies." Ora usah, biasa wae. Teko masak sik jam 6 mateng, jam 7 budal nek TPS. Engko diterima oleh teman-teman KPPS. Terus setelah masuk bilik suara nyoblos, terus kemudian nanti surat suara 5 surat suara dimasukkan kotak, keluar nanti akan ada istilah aku cinta padamu gitu. Karena jari kita dicelupkan, yo mari nyelupkan yo ora usah kilo aku nyoblos. Yo ora usah diposting karo gawe video atau live. Dan semuanya saya sudah nyoblos. Siapa yang saya nyoblos? Anda satu RT tahu semua, saya nyoblos Pak ini. Iya Polres. Nah itu kan yo tidak seperti itu anunya.
KPU sebenarnya mau mengadakan, bukan dari pemilu ke pemilu, ada lomba selfie di TPS ya, tapi karena ini APBN nggak ada anggarannya. Yang jelas pilkada nanti dengan anggaran total 50 miliar kami akan mampu lah untuk menyisihkan di lomba itu. Terus jujur, adil ki lek sampean teman-teman KPPS ya panitia, lek saiki mulai foto-foto ora usah cus atau ngene ojo kuwi kok sampean jejak digitalnya dilaporkan kilo Kavita RT TPS piro RT 15 dilaporkan ke KPU Pak Nur delok KPPS mu nyoblos nomor gitu. Apalagi saya gitu ya, penyelenggara di KPU sangat sensitif untuk diadukan, dilaporkan gitu ya. Saya kalau nyanyi itu nggak berani, misalnya lagunya Mansur S, dua, atau nggak berani nyanyi lagunya Dewa 19, satu hati gitu ya. Nggak berani. Karena apa? Nanti itu karena pernah dilaporkan di Jember pada saat pilkada 2015 kayaknya bareng Tenggalek waktu itu calonnya kan Bu Faida yang jadi akhirnya itu nomor 2. Nah, KPU mengadakan acara deklarasi damai. Setelah acara selesai Bu Faida nyanyinya yang nyanyi Bu Faida nyanyi dua-dua. KPU dilaporkan ke DKPP karena memfasilitasi calon kampanye. Sebegitu sensitifnya gitu ya di kependudukan ini soal ini. Apalagi sekarang situasinya panas, jadi teman-teman silahkan menjaga integritas, profesionalitas agar aman-aman saja. Terus, nah ini teman-teman tahapannya, the next. Jadi tadi sudah ada perspektif terlibat dalam pemilu bukan hanya nyoblos. Sebelum pencoblosan itu teman-teman, tahapan itu berlangsung 20 bulan sebelum pemilu. Jadi Juni 2022 itu kami sudah memulai tahapan. Tahapannya apa saja yang mulai perencanaan, pemutakhiran data pemilih, rekrutmen badan ad hoc PPK-PPS, terus kemudian kampanye dimulai tanggal 28 November kemarin sampai nanti tanggal 10 Februari. Hanya 75 hari, menyempit. Romeo Somolas hampir 8 bulan, sekarang hanya 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, 75 hari, menyempit. Artinya ya mungkin pertimbangan ben situasinya rapanas dan lain-lain. Terus setelah kampanye nanti ada masa tenang 3 hari. Masa tenang ki apa deh? Ya tenang. Sakjane maksudnya negara ki tenang wis mikira. Sapa sing arep kok coblos, pertimbangkan masak-masak. Ngengen-ngengen ngono lho karepe iki. Aja kok kuweger. Iki ya rada keblek. Termasuk sing kula alami. Aku iku dulurku dhewe. Wong aku ki apa ya penyelenggara, dikira penyelenggara ki tukang bagi-bagi duit seperti parpol. Pas waktu tenang itu bengi malam pencoblosan ditelepon sama saya kan pas monitoring keliling-keliling. Oh, iki piye? Aku kok ora kok kei dhewe. Kok iso? Aku kira ngerti. Iki ya saking kepleke masyarakat maksud saya seperti itu. Artinya apa? Mereka itu ternyata menganggap bahwa setiap pemilihan itu ajang oleh duit. Sampai sebegitu tidak pahamnya tentang mekanisme demokrasi. Ini terjadi di masa tenang. Nanti semua atribut kampanye, baliho, spanduk nggak boleh, melakukan kampanye nggak boleh. Kegiatan-kegiatan mungkin juga akan dilarang yang melibatkan massa besar oleh Polres karena di Polres ya izinnya. Terus nanti pemungutan, terus dihitung, rekapnya mulai kecamatan. Perolehan suara tingkat kecamatan masing-masing calon dan partai ketahuan, direkap tingkat kabupaten ketahuan. Galek sopo sing menang misalnya ya, belum tentu senasional, digabung lagi tingkat provinsi, langkah baru diketahui tingkat nasional. Terutama yang paling ditunggu-tunggu adalah presiden, wakil presiden. Ini yang situasinya agak panas dan ditunggu-tunggu. Ono sengketa aneh apa ya Pak kira-kira? Nah, dari 2 pemilu terakhir ada sengketa ya Pak Imam. Ini Pak Imam kan bolak-balik ke Jakarta, biar bawa berkas-berkas berpeti-peti. Nah, insya Allah karena ini sudah e-rekap, ada online, nanti nggak perlu bawa berkas. Yang jelas kesel. Tapi dari Pak Imam, tak dungak nih ono sengketa, ben ono perjalanan dinas nek Jakarta. Ben aku iso turun hotel, iso numpak sepuluh pesawat. Biar Pak Imam jas gede. Karena apa?
pemerintah kira anggarannya orang terserap biasanya dikritik, makanya supaya terserap maksimal tidak terjadi silpa. Ayo Pak Imam kita nanti nggak sengketa ya. Bahasanya komisioner guyon-guyon itu gitu, tapi enggak. Terus sengketanya dulu lucu-lucu ya, tuduhan-tuduhannya. Tadi begitu disidang di MK, begitu ditanyai, ibu siapa? Saya waktu itu lewat di depan kecamatan. Loh, legal standing ibu apa? Masa laporan cuma melihat dari jauh ya, lucu-lucu. Ada orang Papua itu ya, itu karena jenengan pengen mendalami hukum kepemiluan itu menarik juga. Berikutnya teman-teman mungkin ini pengetahuan. Jadi pemilu itu ini tadi sudah jelaskan, penyelenggara, pemilih dan peserta pemilu. Penyelenggara bukan hanya kami di KPU bersama PPK, PPS, KPPS Pantale, tapi juga ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Di kecamatan ada Pamwascam, di desa ada PKD. Angkat tangan siapa PKD-nya Desa Sawangi? Hadir nggak? Kami undang juga. Oh nggak hadir ya? Terus ada juga DKPB, apa ini? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau ada laporan, ada penyelenggara yang tidak netral, ada penyelenggara yang melakukan hal-hal yang dianggap melanggar di peraturan DKPB, laporkan. Saya pernah dilaporkan, tapi karena kesalahannya mungkin, jadi staf saya itu keliru menginput data, ada nick-nya, karena ada rahasia pribadi, itu akhirnya ya kami pimpinan yang bertanggung jawab ya, yang disita pasti pimpinan, karena yang secara politik disoroti kan ngomong sing nek pimpinan. Alhamdulillah masih selamat, orang dipecat gitu ya, karena ya kesalahan kecil. Tapi di Ngawi Bawaslu gitu ya, itu terjadi kesalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepemiluan. Jadi masuk asusila. Misalnya komisionernya grepe-grepe pegawai sekretariat gitu. Terus di Surabaya komisionernya nikah siri cinlok dengan PPK-nya. Nikah sirinya itu sebenarnya waktu pilkada. Tapi setelah pileg 2 tahun kemudian, mungkin dia goblok nikah siri ora openi kan, dia mesti lapor gitu ya, wong itu ora openi kan gitu ya. Jadi akhirnya kami yang di pimpinan KPU ini harus hati-hati. Jadi masalah wong itu, masalah gitu. Dan kami selalu mengingatkan kepada teman-teman PPK terutama, kan yang berinteraksi dengan BPS, KPPS Pantale kan mereka. Lo nyatu ayu-ayu loh. Pantale, KPPS, PPS. Wayah apa itu coklat tak delok tak pantau mau waktu itu coklatnya kok waktu itu anu Pak ayu gitu. Kenapa itu kami ingatkan, karena memang ada kejadian. Jadi kalau sering lembur sampai malam gitu ya, wayang garap data, hati-hati karena apa ya, perasaan itu muncul karena pertemuan. Sampai saya dijabri gitu tadi karena memang ada apa ya presidennya gitu Pak Camat. Jadi itu gimana? Ya. Tapi hati-hati Pak Camat, ada aktivis gender, ada aktivis feminis nanti dikritik karena pelecehan. Nah ini jadi stakeholdernya partisipasi kita bisa 3 hal ini kalau itu. Terus, nah pesertanya dengan paling ya belum tahu partai ini apa wae to. Sing dikenal mesti partai sing gede-gede dhewe, partai sing sering muncul lagu-lagunya dan lain-lain. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi ada berapa peserta pemilu untuk parpol Bapak Ibu? Berapa? Mana 20? Coba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 berapa? Ayo 24, mana 20? Partai nasionalnya ada berapa? Partai nasional itu artinya ada di semua daerah 18. Ini yang bawah ini adalah partai lokal Aceh. Apa Pak itu? Partai yang hanya ada di Aceh. Kenapa kok gitu? Karena zamannya Gus Dur sana kan diberi daerah otonomi untuk wakil rakyatnya diusung oleh partai lokal masing-masing. Gelora memisahkan diri itu loh, dikasih konsesi politik. Nah kalau yang kita lihat nanti di surat suara kita 18 ini, nomor urut 1 apa? PKB, nomor urut 2 Gerindra, nomor urut 3 PDI Perjuangan, 4 Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6 Partai Buruh. Nggak apa-apa dijerah ngomong apa loh.
7 partai Gelora, 8 partai PKS, 9 partai Kebangkitan Nusantara, 10 partai Hanura. Apa singkatannya? Partai Hati Nurani. Tapi semua maaf, saya klarifikasi. Meskipun namanya Nurani, ini pendirinya bukan saya, dan saya bukan pengurus partai ini, dan bukan pengurus partai lainnya. Empun kira partainya Pak Nurani gitu ya. Terus 11 partai Garuda, 12 partai Amanat Nasional, 13 partai Bulan Bintang, 14 partai Demokrat, 15 partai Solidaritas Indonesia, 16 partai Perindo, 17 PKB. Ini kalau orang Madura, Pak Mesdianto ini dari Sumeneb, PKB, P3 kan PKB, orang Madura PKB, karena PKB. P3 ini bukan PKB ya, karena ada orang Madura juga. Dan 24 partai umat. Dari melihat ini ada pertanyaan enggak? Ada kontradiksi enggak melihat yang terpampang ini? Silahkan tanya. Takon boleh isi pertanyaannya. Ya. Oh ya ya. Ya, sebelum itu apa yang aneh di sini? Kenapa dari 17 ke 24? Ada yang tahu? Silakan, tak kasih door prize. Ya, kenapa kok ini 17 kok ini 24? Gimana, Kavita? Partai Umat sebelumnya itu kurang anggotanya kurang, lalu mengajukan banding untuk memenuhi kuota dan akhirnya maju lagi sebagai partai politik. Yang dijelaskan itu bagian-bagian ya. Jadi ketika ditetapkan tanggal 14 Desember 2022 ya. Ini kan 23, 24, 23 ya. Ketika ditetapkan oleh KPU tanggal 14 Desember 2022 setelah melalui tahapan pendaftaran, verifikasi administratif, verifikasi faktual, terus terakhir ditetapkan KPU, Partai Umat ini nggak lolos. Nah, waktu itu yang ditetapkan itu 17, 18 sampai 24. Nah, 23. Nah, partai-partai yang tidak lolos kalau merasa dia memenuhi syarat tapi tidak diloloskan, dia boleh mengajukan sengketa ke Bawaslu ya Pak Imam ya. Nanti Bawaslu yang akan memberikan keputusan. Ya tentu saja dilihat syarat-syarat ini pengurusnya lengkap. Jumlah pengurus kabupaten sejumlah ini ada, kenapa nggak terus di sidang, diverifikasi, direkomendasi, ternyata diloloskan. Tapi diloloskannya kan setelah ini nomor urutnya akan ditetapkan di awal. Jadi gitu ya jalannya. Jadi mendirikan partai politik itu prosesnya apa teman-teman? Partai politik didirikan dulu, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Belum tentu diakui oleh Kumham itu jadi peserta pemilu. Jika tidak mendaftar sebagai peserta pemilu, daftarnya di KPU, ya berarti nggak ikut pemilu. Kan bisa saja partai bukan peserta pemilu. Tapi untuk ikut pemilu daftar di KPU, persyaratan administratif misalnya punya anggota dibuktikan dengan fotokopi dan kartu anggota. Makanya kemarin kan banyak yang dicatut. Ada di sini yang dicatut di Sipol. Namanya dicatut, saya tidak pernah merasa memberikan KTP saya ke parpol, kok tiba-tiba masuk di anggota partai politik. Terus ketika kami verifikasi dari rumah ke rumah, Ibu ini ya, anggota ini ya? Bukan Pak, KTP saya kok di sini? Siapa Pak ini? Kami nggak tahu Ibu, karena ini kan yang memberikan partai politik. Dan dugaannya mungkin apakah dari kelompok kami, apakah dari dealer, apakah dari orang pemerintahan di Sukcapil yang kita kan nggak tahu ya gitu-gitu. Tapi faktanya bahwa ya itu terjadi. Nah ini termasuk salah satu hak konstitusional dengan kalau memang merasa bukan anggota partai politik tapi dicatut, silahkan datang ke KPU. Nanti ada mekanisme untuk menghilangkan keanggotaan itu dengan koordinasi dengan partai politik. Jadi itu ya ini nanti
kok tiba-tiba dari 17 24 engkau enggak ono penjelasannya. Jadi penjelasannya begitu. Terus oh ya, ada dua partai politik apa yang oh ya, ini saya mau ngomong tentang dari partai yang jumlahnya 18 ini, ada dua partai politik yang tidak setor caleg ya. Artinya nanti untuk PKN dan Garuda itu nanti di surat suara jenengan nggak ada nama-nama caleg. Bu, kalau dicoblos boleh Pak Imam? Suaranya sah nggak? Selain satu partai. Jadi itu. Terus nanti akan dijelaskan oleh Pak Imam terkait aspek. Nah, calonnya sudah ditetapkan, sudah tahu ya calonnya, sudah mengikuti debat publik, sudah viral di TikTok dan lain-lain. Nah ini nomor urut 1, calon presidennya Haji Anies Rashid Baswedan PhD berpasangan dengan Haji Ahmad Muhaimin Iskandar DR honoris causa, diusung oleh 3 partai. Terus calon nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka diusung oleh 7 partai. Terus nomor urut 3 4 partai, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Saya tidak mau komentar karena nanti akan cenderung pihak. Saya hindari yang jelas surat suara nanti seperti ini. Terus terkait dapil, Bapak Ibu teman-teman, jenengan harus paham tentang dapil ini ya. Apa itu dapil, daerah pemilihan? Trenggalek ada berapa dapil sekarang? Dulu ada 4 dapil, sekarang ada 7 dapil. Nah, Desa Sawan atau area Kecamatan Watulimo masuk dapil mana? 4. Satu dapil dengan kecamatan mana? Kampak. Artinya apa? Untuk surat suara nanti yang berwarna hijau, surat suara DPRD Kabupaten Trenggalek yang berebut 45 kursi, jenengan nanti antara Watulimo dengan Kampak, surat suaranya isi calon-calonnya sama. Artinya nanti kalau anggota KPPS dilalah kok ono surat suara kok ndurinan karo Pogalan, berarti itu dapil 2 kleru gitu ya, segera lapor gitu ya. Apa makna dapil teman-teman? Dapil ini adalah bingkai perebutan kursi. Jadi tiap dapil ini perebutan kursinya tidak sama. Dari 45 kursi yang ada di Trenggalek, kita di dapil 4, kok kita jadi saya merasa wong kene. Saya akan sebenarnya secara administratif karangan ya. Jenengan di dapil 4 bersama Kampak itu berebut berapa kursi? Yang mana Kampak? Ini ya, berapa dapil 4? 7 kursi. Jadi dari semua calon yang ada di sini, dari 16 partai, itu nanti akan berebut 7 kursi. Kalau 2014 Kampak Watulimo jadi satu dengan Gandusari, karena dapilnya masih 4. Ini dapil DPR di kabupaten ya. Dapil DPRD provinsi nanti beda lagi. Lek kabupaten kan dapilnya gabungan kecamatan. Lek provinsi kan gabungan kabupaten kota. Kita ada di dapil bersama dengan Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Madiun enggak? Itu nanti beda lagi surat suaranya tingkat provinsi. Terus di RI kita juga ada di dapil sama dengan dapil, nama gabungan kabupatennya sama dengan dapil provinsi. Makna dapil apa? Jadi mereka yang nanti terpilih dari dapil sini, itulah yang akan menganggap sampean itu konstituen mereka, dan sebagai konstituen jenengan berhak untuk mengadukan nasib ketika ada apa-apa ke mereka. Entah itu proyek pembangunan, entah itu ada orang sakit, ada usulan-usulan dia dari dapil sini. Lek sampean kowong kene terus kemudian ngadu nek DPR panggul yang dari panggul itu secara terminologis keliru ya. Jadi karena mereka nggak pernah kita pilih gitu ya. Mendingan yang kita pilih aja, yang kita beri
masukan yang kita minta tolong, meskipun juga boleh karena temanya kan bukan tema sekedar lokalitas tapi mungkin macam-macam gitu ya. Terus nah ini sekarang langsung saja ini materi saya yang terakhir, nanti dilanjut Pak Imam masih ada yang disampaikan atau mungkin kalau Pak Indra Mas sudah sampai, karena isu yang paling aktual adalah tentang pindah pilih Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk pemungutan suara dengan mungkin sudah tahu cara mencoblonya, tapi memang 5 surat suara ini menurut saya kalau anak-anak muda oke, tidak pakai. Tapi kalau untuk orang-orang yang cukup boleh 10 dengan 20, kalau KPPS tidak ini, kalau ngaku belum boleh lebih surat sekarang di Jembreng. Coba kita lihat ya. Jadi ini surat suaranya seperti ini. Nanti harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Kalau tidak ditandatangani tidak sah. Di sini ya. Jadi kalau kalian menerima surat suara kemudian nggak ada tanda tangannya, langsung beritahu karena itu nanti nggak sah. Jadi saat ini surat suaranya. Tahu caranya nyoblos? Tahu tidak ya? Nah, ini saya nggak berani memang menggunakan surat suara asli, ada partai asli, karena apa? Ini nama spesimen atau contoh surat suara. Kalau saya membawa surat suara asli terus saya ngasih contoh nyoblos tenang, saya nanti sama dengan mengarahkan bisa-bisa dilaporkan di KPP. Jadi katakanlah seperti ini. Kenapa ini penting saya sampaikan Bapak Ibu? Karena pemilu 2019 tingkat pemahaman masyarakat terhadap cara nyoblos yang benar rendah. Bayangkan, senasional surat suara tidak sah, artinya orang yang hadir ke TPS 100%, dari 100% orang yang hadir itu 20%-nya nggak sah. Jadi katakanlah ada 100 orang, 20 itu loh raiso nyoblos yang benar tidak sah. Meskipun ya diantaranya memang ada faktor tidak nyoblos juga. Kayak anggota DPD kan banyak yang nggak dicoblos. Jadi kalau nggak dicoblos kan tidak sah. Nah, cara nyoblos yang sah gimana? Selama dipilih salah satu. Jadi nggak boleh dengan pilih aku suka partai ini sama partai ini. Tak nyoblos kabeh merasa. Harus salah satu dalam satu kota ini. Jadi caleg-caleg ini adalah milik partai. Paham ya? Jadi harus satu kolom ini. Makanya ini saya jelaskan sing angel dhisik. Like presiden kan ana foto nih. Untuk caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota juga ono gambare. Jadi kalau tuwek-tuwek sing ora iso foto kan gitu. Wis kadung disangoni. Tapi yo kok renek wajahe. Misalnya ya, saya mengarahkan untuk pengetahuan ya. Sehingga di sini yang jelas ada nomor urut partai, ada logo partai, ada nama partai. Ini di kolom paling atas. Jadi nomor urut partai, logo partai atau gambar partai dan nama partai. Terus di bawahnya itu ada nomor urut caleg dan nama-nama caleg. Pertanyaan saya, kalau dicoblos partainya saja, boleh nggak? Boleh. Calegnya gimana? Nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak suka calegnya tapi suka partainya. Kalau dicoblos calegnya saja, boleh. Suaranya dihitung partai juga atau caleg saja? Kalau dicoblos dua-duanya? Boleh. Boleh. Pokoknya intinya selama dicoblos di dalam surat kotak milik partai ini. Pas golongannya lah. Namanya golongan putih itu tadi. Salah golongan wih. Kalau dicoblos kena Jerempet. selama sik ketok ya. Selama sik kena. Dicoblos iki oke garis oke ora diundur-unduran sampai gelut ya. Ya mungkin. Ya nanti kalau misalnya ada keraguan, diskusikan saja bersama BTPS, saksi dan ya KPPS, saksi
terutama KPPS dan PTPS. Saksi juga boleh diajak untuk diskusi. Karena saya pernah di telepon gitu ya, Pak ini gimana? Coba jangan ini udur-uduran gitu ya. Ya wis toh serah didiskusikan gitu aja. Yo lek rada kena irenge yo kira-kira misalnya kene berarti mlebu iki. Terus kalau dicoblos satu kotak tapi dicoblos calonnya 2, gimana? Tidak sah untuk calon. Saya pikir sudah pada pinter ya. Pinter. Jadi tolong teman-teman KPPS. Baik, baik ya. Teman-teman KPPS tolong Baik KPPS. ya bukan hanya bimtek yang dengan ikuti. Lek iso ya satu RT itu lek ana tulungan ngono mbok. Nek yasinan-yasinan. Iku lho penting. Soalnya apa wong tuwek-tuwek oke sing ora ngerti terus terang. Iki lho sampai-sampai angka tidak sah itu besar. Nah, ini saya pikir sudah pada pandai karena ini memang orang-orang terpilih. Nah, untuk DPD ada fotonya, presiden ada fotonya, tak pikir prinsipnya sama. Selama satu kotak dicoblos sekali boleh, 2 kali boleh ya selama satu kotak. Dicoblos 10 kali boleh nggak? Iya, sak jalan. Sabolongan. Boleh selama coblos Dalam 1000 boleh. 1000 kali boleh dicoblos. Yo lek panggah nyoblosnya ora suwe. Yo masalah duduk itu, saya diseret karo tiket tes.